Di ujung barat laut tanah Indramayu, terhampar damai sebuah desa kecil yang tenang, di mana pagi tak hanya datang, tapi juga untuk menyapa. Dengan angin lembut yang mengetuk jendela, dan mentari yang menyelinap perlahan di balik rerumpunan pohon. Inilah Junti Kebon, sebuah desa di Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu. Bukan sekedar tempat untuk tinggal, tetapi rumah bagi jiwa-jiwa yang tumbuh dan mengakar. Tempat di mana setiap jalan setapak menyimpan cerita, dan setiap sudutnya terasa akrab, walau baru pertama kali menginjakan kaki. Desa ini tumbuh dalam pelukan tanah yang subur, berdampingan dengan saudara-saudaranya, Juntinyuat dan Junti Kedokan di utara, Dadap dan Karanglampel menyapa dari timur, Juntiweden dan Dukuh tengah menghangatkan sisi selatan, dan kembali ke Juntiweden yang menjaga di barat sana. Di antara batas-batas itu, terbentuklah jantung kecil, yang berdetak pelan tapi pasti, dengan cinta, harapan, sejarah yang tak lekang oleh waktu. Kisahnya bermula di tahun 1750. Saat seorang prajurit dari Bagelen bernama Wirabujana datang dengan tekad dan cita. Ia bukan hanya sekedar pemimpin, tapi juga saksi pertama dari awal perjalanan panjang desa ini. Ia adalah penerus semangat dari Wilalodra, pendiri tanah Indramayu, yang melangkah dengan restu leluhur dan doa-doa yang dalam. Sejak saat itu, api kecil itu dijaga, dan hingga kini masih menyala terang. Lapangan Wirabujana lebih dari sekedar tanah kosong yang luas. Ia adalah tempat impian muda-mudi berlari. Tempat peluh dijatuhkan bukan dengan sia-sia, tapi untuk masa depan yang sedang ditanam. Di lapangan itu, semangat tumbuh, mimpi mulai percaya bahwa tanah ini bisa menjadi pijakan menuju bintang. Lalu, di ruang-ruang belajar yang mungkin tak mewah, tapi penuh cahaya dan harapan. Anak-anak belajar bukan hanya membaca dan menulis, tapi juga membaca dunia. SD 1 dan 2 berdiri sebagai kapal kecil, yang setiap harinya mengarungi lautan ilmu, membawa anak-anak desa ini mendekati cakrawala mereka. Junti Kebon bukan hanya titik kecil di peta kabupaten, ia adalah puisi yang ditulis oleh alam, ditanam oleh cinta, dan dibacakan setiap hari oleh angin dan cahaya. Di antara doa yang berbeda arah, terdapat satu rasa yang sama, damai. Masjid dan gereja berdiri berdampingan, seperti dua tangan yang saling menggenggam dalam sunyi. Itulah Junti Kebon, di mana perbedaan dirawat dan keberagaman dirayakan. Di desa ini kita belajar bahwa damai tak harus seragam. Di satu sudut desa, namun mengajarkan cinta dan toleransi yang sama, yang saling menguatkan tanpa harus memaksakan rupa atau suara. Di antara hijaunya sawah yang terbentang seperti permadani, terdengar bisikan doa petani yang tak pernah lelah menatap langit. Dan langit pun menjawab dengan hujan. Padi tumbuh bukan hanya sebagai hasil bumi, tapi juga simbol harapan, rezeki yang dijaga bersama. Di bilik-bilik rumah kayu yang sederhana, masih terdengar denting alat tenun. Tenun gedogan. Suara tangan warisan perempuan-perempuan tangguh yang tak hanya menenun benang, tetapi juga harapan, tekunan, dan identitas. Kain-kain itu bukan hanya untuk pelindung tubuh, tapi juga pelindung sejarah. Cerita yang dijalin baris demi baris dengan sabar dan cinta. Dari dapur yang berdebu pasir, lahirlah yang menjadi kebanggaan desa ini. Kerupuk pasir atau yang dikenal juga dengan nama kerupuk blok. Kerupuk yang dibumbui bumbu kacang gurih,
dibentangkan di atas pasir panas. Kriuknya khas, gurihnya bukan dari rasa saja, tapi dari kerja keras dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Dari abu pasir yang membara, lahirlah cita rasa yang mengikat kenangan keluarga. Di desa Junti Kebon berdiri rumah limasan, warisan arsitektur Jawa yang memelihara kisah masa lalu dan menyambut sentuhan masa kini. Seorang anak memegang daun dengan anggun, mengajarkan kita bahwa keindahan seringkali bersembunyi di balik hal-hal sederhana. Atapnya bersusun bagai sayap terbuka. Pilar-pilar kayunya memeluk doa leluhur. Setiap serat adalah cerita. Setiap ukiran adalah ingatan. Disinilah harmoni antara yang lama dan yang baru berpadu dengan damai. Kami dari KKN Universitas Wiralodra 2025, kelompok 22. Datang bukan untuk mengubah, bukan untuk menggurui, tapi untuk belajar. Belajar dari kehidupan yang sederhana, tapi berarti. Dari keramahan yang tulus, dan dari semangat yang menular. Terima kasih Junti Kebon, untuk senyum yang tidak pernah lelah, untuk cerita yang tak habis-habis, dan untuk setiap detik yang telah menjadi kenangan. Kami akan pulang, tapi hati kami akan selalu tertinggal di sini. KKN Unwir kelompok 22 Desa Junti Kebon, sukses!